Halo, selamat siang. Kali ini saya berada di Paiton, tepatnya di depan kantor Desa Sukodadi, ya, Kecamatan Paiton di Kabupaten Probolinggo. Nah, di video saya kali ini itu saya akan mencoba mencari di mana lokasi keberadaan stasiun Paiton, warisan dari atau peninggalan jalur yang pernah dibangun oleh sebuah perusahaan tram swasta bernama Probolinggo Sumtram Maskapai. Itu meresmikan jalurnya ke Paiton itu di tahun 1899, di mana jalur pertamanya itu sudah dibuka pada 1897, lalu berlanjut hingga sampai ke Paiton dari Jati atau dari Probolinggo, itu sampai ke Paiton pada tahun 1899. Nah, di depan saya ini ada sebuah plang aset dari PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Ini yang dipasang di sekitaran areal dari bekas stasiun Paiton. Nah, ini tepatnya ya tadi sudah saya sampaikan di depan kantor Desa Sukodadi ya. Sukodadi itu ada plang aset seperti ini. Nah, itu kurang lebih itu areal bangunan stasiunnya itu ada di depan sana ya, di depan sana itu dekat Koramil atau kantor tentara atau militer. Nah, ada satu bangunan yang nampaknya itu merupakan bangunan lama. Nah, ini adalah sebuah gudang ya, sebuah gudang yang diyakini bahwa ini adalah peninggalan PBSM ya, gudang stasiun Paiton. Seperti ini. Ini adalah tampak belakangnya gudang. Jadi dulu memang jalurnya tuh ada di pinggir jalan ya. Paiton itu mengikuti Jalan Raya Dendels yang dibangun itu dari Anyer sampai Panarukan. Nah, ini dulu jalurnya, jalan rayanya itu seperti ini. Di sini, di depan ini. Ini dari Probolinggo sampai ke Banyuwangi ya, ke ujung timur Pulau Jawa. Nah, dulu jalur tram PBSM-nya itu dari sini, ada di sini ya, maksud saya bukan dari sini, sampai di sini, ada di sekitaran sini, di pinggir jalan raya pas. Nah ini kurang lebih bangunan gudangnya sekarang sudah gudang stasiunnya ya, yang diyakini sebagai bekas gudang stasiun ini memang sudah dipetak-petak menjadi ruko atau menjadi toko-toko gini ya. Nah, ini oke, Paiton itu memang sudah dinonaktifkan memang sejak masa agresi militer Belanda yang kedua, tepatnya di tahun 1948 lah. Itu mereka sudah tidak jalan lagi ya, tidak jalan lagi, atau lebih tepatnya sih di zaman era DKA. Itu di era DKA memang sudah tidak berjalan lagi karena di zaman Jepang. Nah, ini yang di zaman Jepang harus diketahui ya, karena menurut laporan di tahun 1948 bahwa Paiton itu oleh Jepang jalurnya milik PBSM itu dari sekitar Gending itu kemudian dicopot relnya yang rel yang 1067 ya, rel 1067 mm itu lebar spur yang 1067 mm itu dicopot oleh Jepang ketika pendudukan Jepang ya di tahun 1942 hingga 1943 ya, di sekitar tahun tersebut itu dicopot oleh Jepang. Namun relnya kemudian digantikan oleh lebar rel yang berasal dari lingkungan industri gula, yaitu bergauge atau punya lebar spur itu 700 mm. Nah, itu kemudian dari Gending hingga ke Paiton itu tetap beroperasi di zaman Jepang itu dengan lebar rel 700 mm atau Decauville seperti itu. Nah, itu kemudian gerbong-gerbongnya atau kereta penumpangnya itu dibuat dari sarana-sarana yang berasal dari lingkungan pabrik gula juga ya, dimodifikasi hingga dibuat semirip mungkin itu dengan gerbong-gerbong atau kereta-kereta kayu yang digunakan di jalur tram. Jadi kemudian itu dimodifikasi ya, tidak dibuat itu cukup runyam juga sebenarnya di zaman Jepang.
di zaman Jepang itu operasionalnya cukup kacau. Memang bukan hanya lintas dari Gending ke Paiton saja yang diberlakukan hal sama, namun juga ada di OJS ya. OJS itu tepatnya dari Krian dari Sepanjang atau Karangpilang hingga Krian itu juga dilakukan hal serupa. Itu relnya dicabut namun kemudian diganti dengan rel 700 mm. Nah, kemudian oleh DKA di tahun 1950-an ya, 50-an hingga 1960-an, kemudian Paiton ini sudah tidak beroperasi kembali dan hanya dioperasikan itu sampai Pajaraan ya, atau daerah Pajarakan ya. Kalau orang Jawa sih bilangnya Pajaraan. Ya, itu Pajaraan itu berfungsi sebagai salah satunya itu selain penumpang juga untuk mengakomodir angkutan tetes gula atau ya produksi gula ya dari pabrik gula Pajaraan, di mana di tahun 1970-an itu para rail fans bule-bule itu rail fans pecinta kereta api dari Eropa, Inggris, Jerman itu bertandang ke Jati. Kemudian mereka mengejar rangkaian kereta atau tram yang menarik muatan gula yang berasal dari pabrik gula Pajaraan. Jadi kurang lebih dari Gending hingga Pajaraan itu kemudian dibangun kembali dengan lebar sepur yang semula 1067. Kemudian dari Pajaraan hingga ke Paiton itu full diketahui tidak beroperasi kembali di zaman DKA hingga sampai saat ini. Dan tragisnya memang bangunan stasiun Paiton sudah tidak bisa dijumpai lagi kecuali hanya sebuah gudang yang tadi saya sudah buat video saya sudah ambil gambarnya di sisi sebelah sana. Nah, ini ya tadi itu. Lalu ada pelangnya di sini. Nanti ya saya akan coba maju ke sana ya untuk mencari lokasinya di mananya. Itu karena menurut info dari para teman-teman yang sudah lebih dahulu ke sini atau lebih dulu ke sini, itu memang infonya ada di areal ini atau di sekitaran dekat lokasi Koramil ya, Koramil Paiton yang ada di depan saya itu. Nah, salah satu fungsi Paiton, stasiun Paiton itu juga kemudian terkoneksi dengan sebuah pabrik gula bernama yang sama ya, Sweker Fabrik Paiton, atau bila di bahasa Indonesia kan itu artinya pabrik gula Paiton. Oke, saya akan coba maju ke sana tentunya. Ini saya ditemenin Mas Agung nih. Panas masih. Nyari lokasinya stasiun Paiton. Panas-panas nih, jam 1, jam 2-an nih. Di Pantura. Nah, jika diukur-ukur, bekas lokasi stasiun Paiton itu ada di sekitaran sini ya. Di sekitaran sini itu ada jalan ke depan, ke kiri itu ke arah selatan, itu kurang lebih itu kalau di belok ke sana itu ke arah bekas dari pabrik gula Paiton atau Sweker Fabrik Paiton. Nah, ini Koramil Paiton. Sampai dengan ke depan ini diperkirakan ini adalah lokasi di mana stasiun Paiton itu ada ya, di sekitaran ini ya. Sekitaran ini, lalu dari sini tuh kalau ke arah sana itu ke arah Probolinggo kota atau Jati. Nah, itu sekitaran sini. Ini sudah nggak ada ya stasiunnya, sudah sayang sekali. Karena memang stasiunnya itu yang bertahan itu hanya sedikit. Udah nggak ada lagi nih bekasnya. Nah,
ini ada pelangset lagi nih. Nah, ini ada satu pelangset lagi ya, tadi yang di balai desa. Nah, ini sekarang di sebuah apa nih? Sebuah bangunan atau rumah kecil lah nih, ada dua rumah ini. Dekatnya Prima Vesmart. Ini ada nomor aset 2511 ya. Ini nomor, ada dua pelangset. Ini pelangset pertama. Lalu yang kedua ada di sisi baratnya atau mungkin di areal gudang berada. Nah, kira-kira di sinilah lokasi stasiun Python itu berdiri. Dan di jalan sana yang di depan itu ada jalan ke kiri. Itu kalau diteruskan ya, seperti saya bilang tadi, itu akan terhubung sampai ke lokasi di mana pabrik gula Python berada. Nah, jadi memang fungsinya stasiun Python itu memang selain untuk penumpang juga terkoneksi dengan sebuah pabrik gula bernama pabrik Sweaker Fabrik Python. Dan tadi di awal video saya sempat salah atau kurang tepat ngasih tahun peresmiannya, tahun dibukanya jalur ke Python. Jalur ke Python itu bukan 1899 ya, tapi 1898. Itu dari Jabung ke Python diresmikannya. Itu sejauh 5 km. Itu tepatnya di jadi ke Python, jalur ke Python itu diresmikan pada tanggal 22 Juni 1898. Tadi saya sempat salah di awal bahwa diresmikannya itu tahun 1899. Namun ketika saya cek kembali tadi diresmikannya itu di tahun 1898, itu sepanjang 5 km. Jadi memang bertahap ya, mulai dari Jati lalu ke Gending, dari Gending ke Jabung, lalu Jabung hingga ke paling timur yaitu di stasiun Python. Nah, namun di era DKA jalur ini sudah tidak lagi dioperasikan ya. Berikut juga dengan pabrik gulanya sudah tidak lagi eksis hingga saat ini. Nah, jadi beginilah kondisi bekas areal stasiun Python ya. Memang sudah tidak lagi bisa ditemui rel-relnya. Nah, Pak, jadi dulu stasiun Python itu ada di sebelah mana ya Pak? Sebelah sana Mas. Yang ada mobil putihnya itu. Jalan lebaran itu loket. Oh iya. Itu di sebelah sana itu Pak? Iya. Betul di sebelah sana ya. Berarti dulu relnya dulu di mana Pak dulu relnya itu? Relnya yang di sini Mas. Di pinggiran jalan ini ya Pak ya? Iya, di kanan jalan raya. Oh, berarti bukan di Koramil situ Pak ya? Itu stasiunnya kan ya? Bukan. Timurnya. Di timurnya? Iya. Ini dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Edi. Bapak Edi. Oh, ini Bapak Edi asli orang sini ya Pak? Lahir di sini? Iya, lahir. Asli, alhamdulillah. Jadi bangunan bekas stasiunnya memang benar-benar masih ada ya Pak ya? Iya. Bekas stasiun Python. Yang sebelah timur itu bengkelnya Mas. Yang itu tempat nginapnya kereta. Ini doknya. Deponya itu Pak ya? Iya, sebelah timur. Oh, di sebelah timur. Timurnya Balai Desa itu. Oh, iya. Berarti itu tadi saya kira itu tadinya gudang Pak. Ternyata deponya Pak ya, tempat tokonya tidur ya. Iya, paling timur. Paling timur ya. Ya sekarang ada middleware itu nggak salah Pak ya? Kalau atremnya ke timur, ya. balik lagi ke stasiun ini. Sana itu tempatnya muter. Muter loko itu. Iya, muter loko. Nggak ada Mas. Wes udah diuruk semua ya Pak? Mentok sana cuma remnya Mas. Mentoknya di sungai, dekat sebelum sungai itu? Nggak sampai sungai itu, di situ, di bengkel itu. Oh, yang Balai Desa itu kira-kira situ ya? Timurnya itu. Timurnya situ. Di situ sudah. Situ. Oh, siap. Jalan, karena ada jalan ke selatan. Ya. Ini sungai, ini jalan. Ya. Nah, ini. Itu dulu ada putranya itu, kayak kolam gitu. Bukan? Ya. Kalau selatannya sedikit itu punya orang sini. Ya. Berarti punya PJK ya panjang juga ya? Iya, Pak ya? punya PJKA ini Mas. Oh, punya PJK ini. Stasiun misalnya di sana. Oh iya, Keraksan. Ke sana. Oh, gitu. Iya, siap. Oke, lanjut ke sana, stasiun. Oke, siap. Ini saya jalan lagi sama Mas Agung ya, setelah tadi dapat kesaksian atau dapat petunjuk lah dari warga sekitar. Itu bahwa memang bangunan stasiunnya tuh masih ada. Itu ada pas di samping dari Koramil Python ini. Nah, jadi gimana Mas Agung? Ini lumayan lah dapat petunjuk-petunjuk ya? Iya, dapat informasi dari penduduk lokal, penduduk sekitar
bekas stasiun Python. Python. Jadi memang stasiun Python alhamdulillah itu masih ada, walaupun secara fasad itu memang sudah berubah berubah bentuk ya, juga beralih fungsi ya, menjadi ini nih toko-toko yang dipetak-petak. Nah, namun inilah bekas bangunan stasiun Python yang masih ada hingga saat ini. Nah, ini yang menjadi ini bekas stasiun Python. Nah, tadi menurut kesaksian juga tadi ditambahin bahwa di belakang bangunan ini, bangunan bekas stasiun ini masih ada ininya, masih ada salah satu rumah tua yang menurut informasi dari kesaksian dari Pak Edi kalau nggak salah ingat tadi, itu dihuni oleh bekas rumah masinis. Nah, beliau bilang begitu. Nanti saya akan coba cek lagi ke sana, ke belakang ya, karena itu nanti saya akan coba masuk ke sana, itu ada gang, nanti saya akan coba masuk ke sebelah kanan. Nah, jadi di depan ini adalah bekas bangunan Pythonnya ya, dia tuh memanjang dari timur ke barat, itu horizontal. Nah, yang di sini itu diyakini bahwa yang di sebelah barat ini diyakini bahwa ini adalah bekas dari kantornya atau loketnya. Nah, di sini itu bagian ruang tunggunya. Nah, menurut kesaksian ya, karena saya sendiri tidak pernah dapat foto dari stasiun Python, foto wujudnya seperti apa, hanya ada foto itu dari jauh ya, dari jauh yang melihat memperlihatkan areal dari stasiun Python. Tapi untuk fasadnya sendiri, bagaimana wujud stasiunnya itu tidak bisa saya dapatkan secara jelasnya. Jadi beginilah kondisi bangunan bekas stasiun Python di tahun 2023. Nah, ini. Nah, bangunan yang di awal video saya duga itu sebagai gudang ya, di sebelah sana itu yang dekat mobil putih itu ada di sebelah kiri atau depan kantor balai desa, itu ternyata bukan bangunan gudang. Ternyata itu adalah bagian bangunan yang dahulu memang di area situ itu adalah area depo lokomotif atau juga bengkelnya dari stasiun Python. Jadi itu udah paling mentok itu kira-kira di sekitar situ. Jadi beginilah memang belusukan ya, kadang bisa secara tidak tepat menginformasikan ya, di awal itu memang bisa salah, tapi kemudian ada tambahan info dari penduduk-penduduk yang bisa saya gali dari penduduk setempat. Ini. Nah, ini bekas tembok dari stasiun Python ya, ini terlihat ya. Ini adalah bangunan baru nih, tembok baru, dinding baru. Nah, sementara ini bata lama. Ini terlihat nih, semennya juga kayak begini. Nih, kayak ada kapur-kapur seperti ini. Ini bangunannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau di tengah ini kayaknya bangunan baru nih. Dinding baru nih. Kayaknya batanya itu juga tidak. Ini dananya batu bata dindingnya ini juga tidak memperlihatkan bahwa ini adalah bata lama ya. Bata lama tuh ya seperti ini. Tuh lebih besar dan lebih panjang. Semen ini juga berbeda. Seperti yang ini. Iya. Monggo, silakan. Jadi inilah bangunan dari sisa-sisa dari stasiun Python bagian belakangnya. Kelihatan? Iya, ada. Ada yang ada jual mie itu. Selatannya Pegadian. Dari Surabaya. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, ada apa-apa. Di sana di pertemuan tuh, itu dah di tempat Indomaret tuh. Besar juga dulu di sana. Segini nih.
Itu rumahnya pegawai Sepur. Nggak tahu juga, wong saya seumur 71 sekarang. Mak saya sudah meninggal. Oh. Tunggu di sana tuh. Nah, itu anak kon tuh. Di sana ya. Ada ini. Kok? Ya. Banyak di sana lah. Di Oh. belakangnya ada rumah besar. Ada rumah besar di sana. Iya, lama. Iya, Bu. Ada yang tinggal Ibu ya? Apa ada yang tempati? Ada yang tinggal tempatnya? Iya. Tempati. Oh, kalau ini bener bangunan stasiunnya, Bu ya? Ya. Ini baru stasiunnya di sini ya? Ah. Oke, oke. Yang terus ada anu nih. Tempat tuh Pak Pramil tuh ada tempatnya apa? Air. Di mana, Bu? Pak Pramil sekarang nggak dirombak dibikin Koramil itu karena ada Oh, di Koramil itu. Air, kan? Di tandonnya. Ah, tandonnya ada ininya. Dongkinya Saya itu, Bu, ya? buka-bukaan ya masih ada sih keluar airnya dulu. Di Koramil. Saya masih kecil. Oh. Terus ada ininya itu cakaknya itu kan. Iya, iya, Kayak betul. Apa namanya ya? Kayak menara ya, Bu ya? Kayak apa namanya di proyek itu kan deh. Mm-mm. Ada cakak besi itu kan. Oh, cakep sih. Ya ini lagi kan. Ya mungkin ini. Terus itu mungkin kantornya enggak tahu juga. Iya, ya. iya. Ya mungkin ini. Yang pinggir jalan itu, Bu ya, dekatnya mobil putih itu ya, parkir? Ya ini mobil putih. Ya, Nah, iya, iya. itu Slong, enggak ada. Ini pun sekarang cuma yang dibangun. Dulu ini Los ya, Bu ya? longgar, ya longgar. Di sana ini di mobil putih. Ya. Kami. Ya. Itu kol itu kan. Ya. Hijau. Ya. Turun nggak mau ke bawah. Ke bawah. Itu Ada apa, Bu? rumah, Ya. Ada ke timur. Ya. Nah, terus Ada kayak pos kecil itu apa, Bu? apa namanya tuh? Enggak pas itu lali. Ini kan ada lorong ke sana. Iya, balai desa itu ya? Ah, bukan balai desa, satunya kok itu, pol itu. Oh, jembatan. Oh, iya, iya, iya. Ya, ya, jembatan itu, Bu, ya. Kamu tanya di sana Iya. ada yang nempati. Oh, ya. Belakangnya itu mungkin dibongkar, apa enggak tahu juga saya. Soalnya di lingkung rumah ada kan Belum. sekarang Iya betul. besar, tinggi segini nih. Oh. Sana itu Iya, iya, iya. ada Siap, siap. dapurnya Oh, ada. juga. Terus ada sepulnya mungkin dulu, enggak tahu juga saya. Oke, oke. Ini Ibu siapa namanya, Bu? Bu Saira. Ibu Saira. Iya. Oh iya, tinggal dekatnya stasiun Paiton. Ya, betul. Iya, bekas stasiun Paiton. Bu, makasih banyak ya, Bu, infonya. Belum emak di sini. Ya. Ada warung kecil, terus emak tuh nempati di sini, yang jualan itu lama dah, istrinya polisi, jualan rawon sama gole ini di sini. Sekarang dirombak dah, ke belakang mak saya waktu itu. Iya, iya, iya. Jadi yang tahu tuh Orang-orang yang dulu, Bu? tua-tua, iya. Iya. Sekarang tinggal yang muda-muda, dapat berapa? Jenengan muda ya, Bu? Ya, Ya, masih muda ya, Bu? saya 71. Oh iya. Oh, masih muda, Bu. Bu, tak pamit dulu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Nggak apa-apa dulu, Le. Aduh, makasih banyak, Bu. Mari, Bu ya. Assalamualaikum. Ya. Oke, ini jadi saya sama Mas Agung balik lagi ke arah timur. Itu ke arah bangunan tadi yang saya jelasin bahwa itu ada ex gudang. Ya, tapi menurut kesaksian dari warga tadi, Pak Edi ya, nggak salah, Pak Edi tadi itu bilang bahwa itu adalah bagian dari bengkel atau depo loko, tempat tidurnya kereta api itu ada di sini. Nah, ini. Nah, ini diyakini yang ini nih, bahwa ini adalah ex bangunan atau bagian dari depo lokomotif atau bengkel di area stasiun Paiton. Saya coba akan cari sudut dari sana ya. Ini sekarang udah jadi toko-toko begini. Nah, jadi di satu sudut sisinya, itu di sisi yang sebelah timur, itu masih ada material lama ya. Ini kayu seperti ini. Ini material kayu lama ini. Ini yang sudah lama sepertinya nih, paling lama yang ini ya. Berikut juga temboknya nih. Sekarang sudah beberapa yang memang dijebol di area depannya sini. Ya, sehingga tidak lagi menampakkan bahwa ini bangunan lama, cuman bila ditengok di sisi atapnya ini seperti ini, itu masih kelihatan bahwa ini memang
konstruksi bangunan lama ya. Nih. Nih. Ini. Jadi begitulah ya yang masih tersisa. Cuma tadi kita diarahkan ya ke arah dekat jembatan sana tuh yang masih katanya dulu itu masih ada rumah. Gimana Mas Agung? Lanjut. Lanjut cari yang apa? Rumah dinas tadi ya, katanya gede. Iya, katanya gede. Cari yang sebelah timur. Ayo, siap-siap. Ini saya akan coba cari ya. Yang tadi menurut Bu Safira kalau nggak salah itu Bu Safira bilang bahwa di areal sekitar timurnya lagi sebelum jembatan itu ke depan itu ke sebelah kanan itu bahwa dulu ada sebuah rumah yang cukup besar. Namun apakah rumah itu berubah total? Nah, kita akan coba lihat bagaimana kondisinya. Daerah sini masa? Iya, sekitar sini. Sekitar sini. Ini juga kayaknya kan bangunan lama ya. Lama tapi nggak tahu nih bekas apa. Ya ini daerah sini Mas. Berarti sudah dirombak nih rumah-rumah ini ya. Iya bener. Udah dirombak, udah nggak kelihatan. Jadi dulu di sekitar sini nih tadi menurut Bu Safira tuh ada rumah lama. Mungkin juga itu adalah bagian dari rumah dinasnya Stasiun Paiton ya. Stasiun Paiton tuh kira-kira di sini rumah dinasnya. Tapi sudah tidak lagi bisa ditemui karena tadi Bu Safira juga menambahkan bahwa memang rumah tersebut itu sudah dirombak sehingga meninggalkan fasad lamanya atau fisik bangunan mukanya. Oke, jadi sekian aja ya video saya di Stasiun Paiton. Ini saya ditemani Mas Agung, berdua aja kali ini. Cari-cari bekas Stasiun Paiton sama Mas Agung. Lalu juga alhamdulillahnya bangunan tersebut tuh masih ada ya, bangunan Stasiun Paiton masih ada. Lalu tadi juga ketemu beberapa warga yang jelasin bahwa selain bangunan stasiun itu masih ada juga bangunan yang masih ada hubungannya dengan areal depo, tempat di mana lokomotif tidur tadi ya, warga bilangnya seperti itu, Pak Edi tadi yang saya temui. Nah terus bagaimana Mas Agung tanggapannya nih? Ya alhamdulillah paling tidak ada pencerahan sedikit mengenai jejak sejarah Probolinggo Sumtre Maskapai yang ada di Paiton. Terutama tadi yang didapatkan itu ada bekas stasiun sama bekas depo lokomotif. Iya, bagian dari deponya tuh, areal depo. Lalu gimana Mas, ada lagi? Ya kita lanjut menelusuri jejak yang lain, stasiun-stasiun PBSM yang lain. Oke, jadi sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau kekeliruan di video ini, mohon maaf dan mohon maklum ya. Tetap ikutin terus gimana penyusuran saya di jalur warisan dari Probolinggo Sumtre Maskapai yang sudah dibuka sejak tahun 1897, lalu 1898, 1899 hingga terakhir itu mereka punya jalur menuju dari Probolinggo menuju ke Sumber Kareng atau pabrik Sumber Kareng itu di tahun 1912. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.